Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan yang terhampar padanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terhampar padanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Sempat ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan seseorang yang ia melakukan beberapa kemungkaran ketika ia sedang berpuasa. Kemudian ia katakan, oh, saya melakukan kemungkaran ini, saya melakukan kemungkaran itu pada hari ini. Kalau gitu saya percuma puasanya. Kenapa percuma? Karena Nabi mengatakan bahwasanya man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi alaihi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang yang barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa, dusta termasuk di dalamnya, maka Allah tidak butuh puasanya yang ia tinggalkan makan dan minumnya. Kalau gitu puasa saya hari ini percuma. Karena percuma, sudahlah saya batal aja. Saya tak makan aja. Besok saya mau puasa lagi, tak mau saya niati benar-benar biar puasa saya betul-betul sah. Tidak seperti puasa hari ini. Percuma saya puasa hari ini. Ternyata besok dia ulangi lagi sama. Wah, hari ini juga percuma. Saya terpaksa saya harus berdusta. Sudah pokoknya. Besok lagi dia ternyata mengulangi lagi. Dia katakan ucapan yang sama. Apakah hal ini dibenarkan? Barakallahu fikum. Ucapan dia kalau gitu percuma puasa saya. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama haus saja. Terus apa jawabannya? Barakallahu fikum. Bahwa perlu kita ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya berputus asa. Bahkan di antara dosa besar adalah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyatakan, la tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang berputus asa dari rahmatnya Allah, apa? Faulaika, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Terus bagaimana? Terus kalau engkau melakukan dosa ketika sedang berpuasa, ya segera bertaubat. Segera kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnakan puasamu. Maka Allah Azza wa Jalla akan membersihkan dosa-dosamu. Fa inna al-maghfirah, dikarenakan ampunan itu apa? Menghapuskan dosa. Dosa kamu sudah dianggap tidak ada. Kamu lanjutkan puasanya. Dan tentunya taubat yang ia lakukan benar-benar taubat yang memenuhi syarat diterimanya taubat. Bukan taubat main-main. Bertaubat kepada Allah Subhanahu, lalu ia lanjutkan puasanya, maka mudah-mudahan puasa yang ia kerjakan adalah puasa seorang yang sempurna dalam puasanya. Puasanya sempurna. Jangan katakan percuma, jangan putus asa. Sekarang kalau kamu tahu itu dosa, bertaubat kepada Allah. Kamu tinggalkan dan kamu ganti dengan amalan saleh pada hari tersebut. Lanjutkan puasamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak dibenarkan pula seseorang mengatakan kepada saudaranya ketika melihat saudaranya melakukan kemungkaran, ia katakan, kamu percuma juga puasa kamu ini. Nah, kamu puasa tapi kayak gini, nggak sah puasamu. Sudah nggak usah puasa aja. Barakallahu fikum. Maka orang yang mengucapkan ucapan ini juga terjatuh pada dosa yang tidak jauh berbeda dengan orang tersebut, atau bahkan lebih besar. Kenapa? Karena membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu, dan ia lancang terhadap Allah. Urusan menerima puasa atau tidak bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan hak sebagai seorang hamba adalah mengingatkan, khawatir. Kita khawatirkan ancaman Nabi, orang yang tidak meninggalkan ini
khawatir puasanya rusak. Nah, kita sekedar mengingatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan, Pak, nanti puasanya jadi tidak diterima sama Allah. Dikhawatirkan jangan sampai nanti puasa kita tidak diterima Allah. Tidak bisa kita katakan, oh puasamu nggak sah. Kecuali kalau ia melakukan sesuatu yang jelas menjadikan puasanya tidak sah. Baru jangan tanggung-tanggung, katakan puasanya tidak sah. Nah, katakan puasanya tidak sah. Kalau memang benar-benar apa? Ia telah melanggar sesuatu yang harus ditinggalkan orang yang berpuasa. Kalau sampai dikerjakan berarti batal puasanya. Ada orang makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, terus kita katakan, wah ya, puasa kan yang menerima Allah. Yang penting kan puasa dari hati. Jawabannya ya tetap aja nggak sah. Nah, orang kamu makan sengaja, kamu minum sengaja, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berani mengatakan tidak diterima Allah. Kenapa? Karena kita tidak lancang kepada Allah. Allah yang memberitakannya. Allah yang memberitakannya. Sebagaimana sholat. Sebagaimana sholat. Ada orang sholat, kebetulan sholatnya agak kurang sempurna ya. Sholatnya kurang sempurna. Waktunya sudah tepat, syarat-syaratnya terpenuhi, rukun terpenuhi, tapi ada hal-hal yang menyelisihi sholat yang seharusnya. Maka tidak boleh kita katakan apa? Wah, sholatnya tidak sah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang menilai kadar kualitas sholat orang tersebut. Kita bisa katakan sholatnya tidak sah ketika ada hal-hal yang ia lakukan dan mengakibatkan batalnya sholat yang ia kerjakan. Sholat duhur jam 10 pagi misalnya, bukan pada waktunya, ya kita katakan sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya kalau sudah waktu duhur baru sholat. Dia sholat barakallahu fikum, yang seharusnya menghadap kiblat dan dia mampu menghadap tapi tidak menghadap kiblat. Orang menghadap ke arah barat, kalau di sini dia menghadap ke arah utara misalnya. Kalau dia katakan, loh sholat itu yang nilai siapa? Kamu apa? Yang menilai itu Allah. Semua arah utara itu milik Allah. Timur milik Allah. Selatan milik Allah. Terserah saya. Allah yang menilai, bukan kamu. Saya menghadap ke arah mana saja, itu di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan katakan sholat saya tidak sah. Nah, maka orang ini tidak perlu kita tanggapi ucapannya. Kita katakan yang mengatakan tidak sah juga bukan saya, Pak. Yang mengatakan tidak sah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam Al-Qur'an, Pak. Syarat di antara syarat sahnya salat apa? Menghadap kiblat. Bapak tidak menghadap kiblat, yang mengatakan tidak sah bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Karena gugur dari salah satu dari syarat diterimanya salat.